Saat ini pihak keluarga hanya fokus kepada kesehatan ataupun pemulihan dari Lesti Kejora sendiri. Terenyuh melihat keadaan Dedek Lesti yang dengan keluarga yang bahagia dan semuanya serba sempurna. Akan tetapi tidak disangka dan tidak dinyana kena masalah KDRT. Saudara, dengan kasus ini kita prihatin dan kita mendalami bahwa KDRT itu merupakan sebuah hal yang patut menjadi perhatian untuk tidak dilakukan. Karena dari singkatannya sendiri cukup seram, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. KDRT itu singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga, yang berarti kekerasan yang berbasis gender terjadi di wilayah personal. Ini dilansir oleh Komnas Perempuan, selaras dengan dasar hukum KDRT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada undang-undangnya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di situ di pasal 1 disebutkan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga. Skopnya luas. Di situ tadi diingat ada termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan. Baru ancaman saja sudah termasuk dalam tindakan melanggar atau melawan undang-undang. Apalagi sudah melakukan perbuatan yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah. Saya apresiasi dengan Dedek Lesti. Beliaunya langsung melaporkan ke pihak berwajib adanya KDRT dengan suaminya. Undang-undang telah mengatur apabila terjadi kekerasan dalam bentuk psikis, psikologis, seksual, dan latar anak, ada ancaman hukumannya. Ini semuanya bisa mengedukasi masyarakat, karena kasus KDRT biasanya itu sifatnya privasi ya, jadi malu atau aib, jadi untuk diungkap itu butuh keberanian. Jadi Dedek Lesti sudah melakukan itu dengan baik, lapor ke pihak berwajib di kepolisian, sehingga tidak terjadi, supaya bisa mengedukasi masyarakat dan ada efek jerah untuk pelaku yang melakukan KDRT.
Jadi untuk masyarakat yang mengalami sama dengan Dedek Lesti bisa langsung lapor ke pihak berwajib dan langsung akan ditindak oleh pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian. Undang-undang penghapusan KDRT itu diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi tujuan dibentuknya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dulu kau berlutut di kakiku. Untuk kasusnya Dedek Lesti, KDRT ini semoga cepat selesai dan Dedek Lesti bisa sembuh dari sakit yang dialaminya. Terima kasih. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Nah, saudara, kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, di mana pelakunya biasanya adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban. Misalnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, kekerasan oleh ayah kepada anak, kekerasan oleh paman terhadap keponakan, atau kekerasan oleh kakek kepada cucu. Dan KDRT ini juga dapat terjadi dalam hubungan pacaran, atau dapat juga dialami oleh orang yang bekerja atau orang yang membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu. Nah, saudara, selain itu KDRT juga dimaknai sebagai suatu kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Tindak kekerasan apa saja, saudara, yang termasuk dalam KDRT? Dalam pasal 5 Undang-Undang Penghapusan KDRT dinyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara atau bentuk kekerasan. Kekerasan fisik itu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga, penelantaran rumah tangga, juga penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Nah, ternyata tidak sederhana ya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dapat
golongkan di dalam kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana bila melanggar itu semua? Ya tentu hukum sudah mensyaratkan dan mengisyaratkan serta memberi petunjuk ada hukumannya. Undang-undang telah mengatur apabila terjadi kekerasan dalam bentuk psikis, psikologis, seksual, dan latar anak, ada ancaman hukumannya. Perlu dibahas sekarang hukumannya? Sementara itu dulu. Soal hukuman nanti ada urusannya sendiri, dan itu tentu sekarang kita pakai pemikiran yang maksimal aja. Karena orang kalau biasanya memikirkan hal yang minimal, dia kurang antisipasi, sehingga cenderung meremehkan. Jadi anggaplah hukuman KDRT itu yang terberat, misal untuk kasus yang sedang terjadi, sedang trending topik, sehingga butuh untuk dianalisis di channel Yonatan Raharjo dengan semboyan Ayo Bedah Buku. Dan sekarang analisis trending topik itu, kasus itu yang sekarang beredar viral, ancaman hukumannya disebut oleh pihak penegak hukum adalah 15 tahun penjara. Maksimal itu 15 tahun penjara. Berapa tahun itu 15 tahun penjara? Ya 15 tahun. Masa berapa tahun dari 15 tahun? Lama apa sebentar? Ya rasakan saja. Saya menunggu istri saya sedang belanja 5 menit saja rasanya seperti sehari. Nah saudara, semoga kasus yang sedang mendukai kaum perempuan Indonesia ini segera dapat diambil tindakan yang paling tepat, sehingga tidak ada ketakutan di antara kita semua. Tidak ada ketakutan dalam hubungan suami istri, karena ini sudah jelas menjadi contoh. Contoh yang bagaimana? Contoh yang buruk. Apa bisa disebut sebagai teladan buruk? Kalau teladan itu artinya contoh yang baik. Masa disebut sebagai teladan buruk? Teladan yang baik tapi buruk. Tidak demikian. Jadi contoh buruk. Sehingga dengan pemahaman semacam ini, kita semakin memahami bahwasanya ada masalah di antara kita dan kita perlu mewaspadai. Dan untuk mewaspadai itu kita perlu yang namanya wawasan. Oleh sebab itulah channel Yonatan Raharjo yang semula bersemboyan Ayo Bedah Buku sekarang menukik lebih tajam analisis trending topik, karena dirasa yang jadi trending topik dan beredar itu berarti adalah masalah yang berat yang muncul di permukaan. Karena banyak sekali kasus-kasus KDRT dan sejenisnya itu posisinya seperti piramida terbalik. Piramida itu yang atas kecil, runcing, yang bawah besar. Yang kalau terbalik berarti yang besar yang muncul. Demikian saudara, masalah besar yang muncul ini patut menjadi kepedulian kita bersama agar kedepannya ada perbaikan dari kehidupan kita di segala bidang. Demikian kita
beri semangat kepada kaum kita, khususnya kaum ibu, kaum perempuan yang pada kasus ini sedang diwakili dukanya oleh artis papan atas kita. Dan ini adalah duka bersama. Sehingga pada saat ini kita patut untuk prihatin dan mengevaluasi segala sesuatunya untuk melakukan tindakan yang lebih baik pada masa berikutnya. Stop KDRT. Stop KDRT. Terima kasih.